Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semangat ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur sebagaimana pujian tadi. Kita berdoa bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Malam hari ini saya tanya, siapa di sini yang merasa saya anak Tuhan? Oh sedikit, nggak semua. Sekali lagi, siapa yang merasa saya anak Tuhan? Amin, puji Tuhan. Sekarang siapa yang merasa hamba Tuhan? Loh. Emang hamba Tuhan itu apa? Cuma saya hamba Tuhan. Cuma yang itu tadi, main musik, pimpin pujian. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar ya. Judulnya adalah anak Tuhan yang hidup sebagai hamba Tuhan. Anak Tuhan yang hidup sebagai hamba Tuhan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Anak Tuhan yang hidup sebagai hamba Tuhan. Ya. Kita akan buka sama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Yohanes pertama ayat yang ke-12 dan 13. Sudah ketemu? Sudah, baca ya. Saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jelas ya di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu semuanya, kita semua ketika kita percaya kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jelas ya. Jadi kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan lahir dari keturunan jasmani. Bapak Ibu punya anak, bukan. Ya. Tapi kita diangkat anak. Banyak orang percaya senang ketika disebut anak Allah, ya. Karena ketika disebut sebagai anak Allah, itu bicara tentang kasih, bicara tentang berkat, bicara tentang pemeliharaan, bicara tentang perlindungan, juga bicara tentang warisan. Kalau orang tua punya anak, warisannya kemana? Ke anak. Nah, kita juga kalau sudah bicara soal anak, itu bicara soal berkat warisan. Tetapi seringkali orang lupa bahwa Alkitab juga menyebut kita bukan saja sebagai anak Tuhan, tapi kita juga sebagai hamba Allah. Ya, kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Sebagian orang berpikir, kalau saya anak Allah, mengapa saya masih disebut hamba? Ya, kan sudah anak, masa hamba kan rendah, gitu ya, dalam pandangan kita. Hamba kan rendah. Apakah Tuhan hanya melihat saya sebagai hamba atau budak istilahnya ya? Tapi kita akan sama-sama belajar. Alkitab mengajarkan bahwa kedua hal ini antara anak dan hamba itu tidak bertentangan. Justru keduanya menunjukkan hubungan yang indah, hubungan yang dekat antara bapa dan anak. Kita akan sama-sama lihat. Kita adalah anak yang dikasihi, ya. Kita adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Tetapi kita juga harus sebagai hamba yang taat. Kalau kita tadi baca di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi jelas kedudukan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Nah, menjadi anak Allah adalah satu anugerah. Ya, seperti tadi dikatakan, kita menjadi anak Allah itu bukan garis keturunan jasmani dari ayah ibu punya anak, bukan. Tapi karena anugerah Allah. Dulu kita sebagai manusia yang hidup di dalam dosa, hidup kita penuh dengan dosa, jauh dari Allah. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diangkat menjadi keluarga Allah. Bukankah itu satu anugerah yang luar biasa, yang kita nggak layak? Lah orang berdosa, Allah itu Allah yang kudus, Bapa kita kudus, Allah yang maha besar. Kita itu berdosa, tapi Dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Itu ada satu anugerah yang luar biasa. Jadi sebagai anak Allah, kita jelas memiliki hubungan dengan Bapa. Kita sebagai anak Allah, kita memiliki hubungan dengan Bapa. Kita menerima kasih Allah, betul? Kita menerima pemeliharaan Allah, kita menerima perlindungan Allah,
kita juga menerima warisan. Seperti contohnya adalah kita sebagai orang tua. Orang tua punya anak, pasti orang tua mana sih yang gak akan melindungi anak? Orang tua mana yang gak akan memelihara anak? Gak ada. Semua orang tua pasti mengasihi anak, kepengen pasti memelihara anak itu dari lahir, ya, lahir berapa hari, berapa minggu, bulan, tahun, pasti dipelihara, diberikan yang terbaik, makanan, gizi, dipelihara dengan sangat baik. Bahkan kalau perlu orang tua berkorban. Kalau misalnya kekurangan, yang penting anakku makan, aku nggak makan nggak apa-apa. Inilah Bapa, hati Bapa seperti itu. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, kita anak Tuhan, pasti kita menerima kasih-Nya, kita menerima pemeliharaannya, kita menerima perlindungannya, dan kita juga memiliki hak sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Jadi kita itu sudah luar biasa kedudukan kita, anak loh. Anak yang sebetulnya itu nggak layak kita diangkat dari lumpur dosa, diangkat kita menjadi anak. Itu satu anugerah. Apakah kita tidak mengucap syukur dengan anugerah yang luar biasa itu? Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus memeteraikan kita seharusnya tidak perlu takut lagi, karena kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Ya Gus Dur kalau saya sampaikan, orang Kristen itu orang yang luar biasa, yang sangat dekat hubungannya. Jadi dengan Allahnya bisa nyebut Bapakku, Bapakku yang di sorga. Jadi hubungan sangat dekat antara Bapa dan anak. Abah menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan penuh dengan kasih. Ya. Seharusnya ayah pasti mengasihi anaknya. Jadi kalau hubungan anak dengan Bapa itu adalah hubungan, berbicara tentang hubungan yang erat, hubungan yang akrab. Ketika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, saya katakan tadi, ia diangkat menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi dia bukan lagi orang asing, bukan lagi musuh Allah, tetapi yang dikasihi, yang diterima dan memiliki hak penuh sebagai anak. Itulah kita, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kita itu adalah anak Allah. Jadi kita sangat memiliki hubungan dekat dengan Bapa kita yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, karena kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah diangkat menjadi anak Allah, jangan pernah kita menjadi ragu-ragu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita merasa tertolak. Kita sudah ditebus, kita sudah diangkat, sudah sah, kita adalah anak Allah. Jadi pasti hidup kita dijamin, pasti kita ditolong. Tapi tentu saja ya, bukan berarti semua akan diberikan. Kalau kita punya anak, kan gak semua apa yang anak minta kita kasih. Kita lihat dulu ya. Kalau anak SD kelas 1 minta motor, beli motor dong, aku mau pakai motor, apa kita kasih? Sebagai orang tua yang bijaksana dan baik, tentu kita gak akan kasih. Kita akan memberikan sesuai dengan usianya, sesuai dengan waktunya. Kalau memang sudah waktunya, kita akan berikan. Tetapi tentang pemeliharaan, kalau kita sudah sebagai anak, percayalah, walaupun mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja, walaupun keadaan kita masih ada kekurangan, di sana sini ada masalah, tapi percayalah, kita sudah sah menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi Tuhan pasti pelihara. Firman Tuhan katakan, kalau burung di udara dia dipelihara, bunga itu juga dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya. Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Bapak kita yang penuh dengan kasih, dengan segala macam alasan, karena ekonomi, karena masalah apapun. Jangan. Dia Bapak kita pasti akan memelihara kita dengan luar biasa. Ada pemeliharaan, ada perlindungan.
bagi kita anak-anaknya. Itu kita sebagai anak-anak. Kita belajar sekarang sebagai anak Allah, kita juga tetap hamba Tuhan. Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, dikatakan tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan. Dulu sebelum kita menjadi anak, kita menjadi hamba dosa, kita hidup dalam dosa, kita ikutin apa kata dunia, apa kata kita, nafsu kita, itu kita ikuti. Tetapi setelah kita diangkat menjadi anak, dikatakan kamu sekarang jadi hamba Allah, hamba Tuhan, dan setelah itu kamu beroleh buah yang akan membawa kamu terus kepada pengudusan. Jadi status kita sebagai anak tidak membuat kita hidup semaunya sendiri. Ya aku kan sudah anak, saya enak-enak. Makanya kadang-kadang saya melihat, karena kita merasa sebagai anak, wah nggak ada kewajiban lagi deh, saya enak-enak aja hidupnya deh. Karena saya kan anak, kalau itu kan budak, istilahnya seperti itu. Itu kan anak dari budak. Kalau saya kan keturunan Isa, saya anak dari majikan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Kita walaupun sebagai anak, kita punya tanggung jawab kita terhadap bapak kita. Ya, sebagai anak, bapak ibu pernah menjadi anak? Pernah ya jadi anak ya? Pasti kan inginnya apa? Menyenangkan orang tua, betul? Melayani orang tua, betul? Terus melayaninya tuh kira-kira terpaksa atau dengan kasih? Kan kita sudah merasa saya dipelihara oleh orang tua saya, maka sekarang saya sebagai anak, saya dengan penuh kasih, tanpa paksaan, tanpa satu keharusan gitu ya, tapi dengan kasih, dengan sukarela, saya melayani orang tua saya. Nah ini maksudnya sebagai hamba Allah. Jadi sebagai hamba Allah berbicara tentang sikap dan tanggung jawab kita. Kita semua pernah menjadi anak. Kita jadi anak, tapi kita juga punya sikap dan tanggung jawab terhadap orang tua kita, betul? Ada quotes ya, katakan saya tiba-tiba teringat bahwa satu ibu bisa memelihara 10 anak, tapi 10 anak gak bisa ngurus. Tapi sebenarnya buat kita semua anak Tuhan jangan ya, tidak seperti itu buat kita. Jadi kita sebagai anak punya sikap dan tanggung jawab itu sebagai hamba Allah. Walaupun kita anak-anak Allah, kita tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Ya. Kata hamba menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesetiaan dan hidup untuk melayani Tuhan, bukan hidup semaunya sendiri. Ya. Sebagai anak kan tentu ada banyak orang tua juga. Kalau orang tuanya dokter, dia kepengen anaknya jadi dokter. Termasuk bapak almarhum saya. Hamba Tuhan mau anaknya hamba Tuhan. Awalnya ya kepaksa gitu, karena harus gini. Tapi dengan proses, ketika saya katakan tidak mau, dikejar terus, karena memang jalan saya harus itu, kehendak Tuhan itu. Akhirnya saya kapok, wes jalannya lah Tuhan, sakarepnya. Saya terserah Tuhan, maunya Tuhan. Akhirnya saya menyerah. Walaupun sekarang setelah itu, ya semua dari dulu saya menyerah, nggak keras hati gitu ya, mau dari muda gitu. Makanya itu yang muda-muda itu, yang melayani Tuhan itu, layani dengan kasih, full heart, segenap hati. Tuhan akan pakai kalian. Ya. Jadi saya rada menyesal usia tua baru menyadari. Jadi seorang anak Allah yang sejati akan rindu melayani bapaknya. Jadi tidak dengan terpaksa, tapi dengan kasih dia mau melayani. Jadi hamba Allah berarti hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu gitu, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jadi bukan saja saya yang berdiri di sini, yang memimpin pujian, yang hamba Allah, hamba Tuhan, yang main musik, tapi semua
Kita, jika kita mau menyenangkan Tuhan, kita adalah hamba Allah. Amin. Jadi kita anak Allah yang mau melayani Bapa kita. Kita mau melakukan kehendak-Nya. Kita mau setia melayani. Dan apa? Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, ada juga sih anak yang sombong, ya. Anak itu macam-macam sifatnya, ya. Punya 10 anak juga 10 karakter, 10 sifat. Tapi yang Tuhan mau adalah anak yang memiliki hati yang rendah, hati yang mudah dibentuk, hati yang lembut. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita adalah anak-anak Allah, tapi kita memiliki hati yang rendah. Jadi kita anak Allah, tapi kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan Bapa kita. Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10 dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini harusnya sifat dari semua hamba-hamba Tuhan. Jelas dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi apa saja yang sudah bisa kita kerjakan dengan baik, ingat, bukan karena kita, tapi karena Allah yang sudah menolong kita mampu melaksanakan tugas itu dengan tuntas. Oleh karena dikatakan, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini hamba Tuhan, hamba Allah. Kita harus memiliki hati yang seperti ini. Ketika saya berhasil, ketika saya dipakai oleh Tuhan, ketika saya ahli apapun yang kita capai di dunia sekuler, pekerjaan kita, ketika kita dapat mencapai sukses, kedudukan yang tinggi, kita ingat bahwa kita ini hamba-hamba Allah. Kita bisa melakukan seperti itu, kita bisa berhasil semua karena Tuhan. Kita melakukan apa yang seharusnya memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan kasih, dan lakukan dengan semangat yang tinggi. Dan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk Tuhan. Inilah hati yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jadi jangan mau kita hanya disebut anak Tuhan tapi tidak mau melayani. Anak Allah yang sejati pasti rindu melayani Tuhan dengan setia. Kalau kita sebagai anak yang baik, pasti kan kita mau bagaimana saya melayani orang tua saya, memberikan yang terbaik buat orang tua saya. Karena saya sudah merasa saya sudah selama ini saya sudah dipelihara, ditolong dan sebagainya. Sebagai bukti balas, kita nggak bisa balas sih orang tua. Kita juga nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, enggak. Tapi paling tidak kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Seperti tadi ya, sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya itulah yang kita lakukan untuk Bapa kita di surga. Ya, gitu kan. Yang ketiga, Tuhan Yesus ketika mengajar, dia nggak sekedar mengajar, tapi dia memberikan contoh. Dan contohnya itu bukan orang lain, dia berikan contoh dirinya sendiri sebagai teladan supaya semua orang melihat ini loh. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu berbeda dengan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat cuma bisa ngajar, ngomong tok isonya, tapi tidak iso melakukan. Tapi beda dengan Tuhan Yesus, dia bicara dan dia juga melakukannya. Oleh karena ketiga kita lihat, Tuhan Yesus adalah teladan anak dan hamba. Mas, itu teladan yang sempurna Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 6-8. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita coba bayangkan, Yesus
itu anak Allah. Dan dia juga Allah 100%. Allah yang maha kudus, maha besar, maha tinggi, maha semuanya. Rela turun ke dunia. Udah turun ke dunia, dia mati. Dan matinya tuh dengan cara yang sangat hina. Matinya penjahat yang luar biasa, itu disalib. Tapi dia ambil itu. Jadi sebagai anak Allah, dan juga dia Allah sendiri, dia mau turun. Buat siapa? Buat Bapak, Ibu, dan saya. Dikatakan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dagingnya berkata ketika di Getsemani, Bapa, ya, ngomong sama Bapa di sorga, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Dagingnya bilang, kalau bisa nggak usah deh ini, karena dia tahu betapa beratnya dosa seluruh dunia. Kalau bisa tidak, tapi dia katakan di atas semua, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ini hati hamba. Yang penting kehendak Bapa, gak penting kehendakku. Kehendak Bapa apa? Menyelamatkan kita semua. Yesus mati untuk apa? Menyelamatkan, memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus gara-gara dosa dan menawan. Jadi Yesus adalah teladan satu-satunya. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus adalah anak Allah, tapi ia rela datang ke dunia sebagai hamba untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi Yesus taat sampai mati. Yesus melayani orang lain. Yesus merendahkan dirinya. Yesus mengutamakan kehendak Bapa. Kita bisa bayangkan ketika seandainya kita dalam posisi Yesus yang maha besar tapi harus turun melakukan apa? Apa yang Bapa mau. Kalau Yesus saja rela menjadi hamba, apalagi kita. Masa kita gak mau sih saling melayani, saling merendahkan diri, saling memaafkan, saling menolong satu dengan yang lain. Kerendahan hati adalah tanda kedewasaan rohani. Jangan hanya kita ingin dihormati, tapi mari belajar untuk melayani. Kita sudah lihat contoh yang sangat sempurna sebagai anak yang sangat dikasihi. Bagaimana hubungan Bapa dengan anak sangat erat. Bapa sangat mengasihi Yesus. Tapi karena kasihnya kepada kita, maka dia rela memberikan anaknya. Dia suruh anaknya datang sebagai hamba. Dan Yesus taat kepada Bapa. Ketaatannya sangat sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Tuhan melayani karena kasih. Ya. Kita melayani sekali lagi bukan supaya diselamatkan, tidak. Saya tadi mendengar bahwa ada usaha-usaha yang harus dilakukan supaya bisa masuk surga. Kita bersyukur, kita nggak perlu melakukan ini dan itu, enggak. Cukup percaya Yesus, kita diselamatkan. Jadi kita melayani bukan supaya diselamatkan, tidak. Kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, karena kita sudah diselamatkan, sebagai ucapan syukur kita mau melayani. Ya, jadi beda. Kita melayani kan sebagai tanda ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita melayani bukan untuk supaya kita diselamatkan, tidak. Kita sudah diselamatkan ketika kita percaya Yesus, kita sudah diselamatkan. Tapi sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita mau melayani. Hamba di dunia melayani karena takut hukuman, takut gajinya dipotong kalau nggak layani majikannya, entar gajiku dipotong, entar aku dipecat. Jadi dia melayani tuannya karena takut. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita melayani Bapa kita karena kita mengasihi Bapa kita. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah
sebagai hamba Allah, dikatakan ya. Jangan kita pakai kemerdekaan kita ketika kita sekarang sudah diangkat menjadi anak Allah, kita bebas menjadi anak-anak Allah, kita bebas merdeka ya. Wah, udah anak, tapi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Jadi kita sembunyi dalam aku kan merdeka, jadi aku bebas untuk melakukan apa aja. Bukan seperti itu. Tapi dikatakan hiduplah sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang mengasihi Allah, melakukan apa yang menyenangkan Allah, apa yang Allah sampaikan itu yang kita lakukan. Jadi pelayanan yang benar lahir dari hati yang mengenal kasih Tuhan. Kita melayani, kita setia ibadah, kita menyenangkan Tuhan, dasarnya adalah kasih Tuhan. Sekali lagi, kita nggak bisa mengasihi orang dengan kasih kita sendiri. Kalau kita mengasihi orang dengan kasih kita sendiri, terbatas. Kalau orang itu baik, aku baik. Tapi kalau orang itu jahat, aku juga jahat. Itu kasih kita. Tapi ketika kita sudah terima kasih Bapa, maka ketika kita mengasihi orang lain, maka bukan kasih kita yang kita berikan, tapi kasih Tuhan itu. Jadi ketika kita sebagai anak Allah, kita sudah terima kasih Allah, maka kita juga akan mengasihi orang lain dengan kasih Allah itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi ada satu ilustrasi seorang anak yang mengasihi orang tuanya tentu akan membantu dan menghormati orang tuanya dengan sukarela. Ia tetap anak, tetapi ia juga belajar untuk melayani keluarganya. Bisa paham di sini? Jadi anak, hamba adalah tugas kita sebagai anak. Kita juga harus melayani orang tua kita. Demikian juga orang percaya, kita tetap anak Allah, tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu sekarang semua, kalau saya tanya, siapa yang jadi anak Allah? Siapa yang jadi hamba Tuhan? Jadi anak Allah plus hamba Allah. Amin. Mau? Jadi jelas ya, kolerasinya atau hubungan seperti ini. Status kita anak Allah, sikap hidup kita hamba Allah. Kita melayani dengan kasih dan penuh kerendahan hati. Atau bisa dikatakan kita melayani bukan supaya menjadi anak Allah ya. Sekali lagi, kita melayani bukan supaya menjadi anak Allah, tetapi karena kita sudah menjadi anak Allah, kita melayani. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan ini. Ia adalah anak Allah, tapi juga datang sebagai hamba yang taat kepada Bapa. Oleh karena itu, karena Yesus sudah taat begitu rupa sebagai dari anak, dia taat sebagai hamba, maka hasilnya adalah kita diselamatkan. Kita diangkat menjadi anak Allah ya. Jadi seorang anak dalam keluarga tetap adalah anak, tapi dia juga membantu dan menghormati orang tuanya, taat menjadi orang tuanya. Ketika dia melayani orang tuanya, bukan berarti dia menjadi budak dari orang tuanya, tidak. Tapi dia tetap anak yang mengasihi keluarganya, sehingga dia mau melayani dengan sukarela. Jadi kita melayani Tuhan dengan sukarela, apa saja yang bisa kita kerjakan. Melayani melalui talenta apa yang kita punya, apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Kayak saya nggak bisa masak, jadi bisa sih kepepet gitu. Cuman saya nggak suka, passionnya nggak di situ. Tapi kalau Bu Hilda senangnya masak, ibu yang lain, Bu Tin, Bu Marika, semua ibu di sini pintar masak. Kalau semua masak sampai makan, jadi saya ambil bagian yang makan aja. Jadi seperti itu, macam-macam. Ada yang sukanya mendengar, ada yang sukanya ngomong aja. Kalau kita punya telinga, kita sukanya diam dengar, yaudah kita dengerin aja. Itu juga pelayanan. Yang suka ngomongnya yang baik, yang menguatkan, itu juga pelayanan. Menasihati, menghibur. Ya, jadi jelas, kekristenan bukan hanya tentang punya hubungan tanpa ketaatan, dan juga bukan melayani seperti budak tanpa kasih, tapi dalam Kristus kita menerima kasih sebagai anak, lalu merespon kasih itu dengan hidup sebagai hamba yang setia kepada Tuhan. Ya, sebagai anak kita berterima kasih Bapa, maka kita melayani sebagai hamba, melayani dengan kasih. Apapun yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan. Hari ini Tuhan mencari anak-anak yang dekat dengan hati Bapa, tapi
tetapi sekaligus hamba-hamba yang setia melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu mau menjadi setia melakukan kehendak Bapa? Semua ada di dalam Alkitab, itu kehendak Bapa. Tentu saja kehendaknya adalah memberikan orang lain kesegaran, memberikan orang lain pertolongan, memperhatikan orang lain, melepaskan belenggu-belenggu, menghibur orang lain. Jadi mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menerima aku sebagai anak-Mu. Tolong aku hidup sebagai hamba yang setia dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Mari Tuhan, terima kasih aku sudah diangkat menjadi anak-Mu, tapi tolonglah aku supaya aku juga bisa menjadi hamba yang setia sampai akhir dan selalu hidupku menyenangkan hati Bapa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.